Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan kita kali ini ada motor, ada blokop, sepasang blokop dan pecahan piston. Ini blokop Supra 125 teman-teman ya. Blokop Supra 125 ngejim dengan kondisi piston yang sampai seperti ini. Nah, sampai seperti ini. Kenapa harus dipecah ya, pertanyaannya kenapa harus dipecah, nggak dilepas dari lubang ini, dorong gitu. Ini nggak bisa dilepas teman-teman ya, untuk pen pistonnya ini sama sekali nggak bisa dilepas. Nah ini terkunci seperti ini, nggak bisa dilepas. Jadi ngunci ke piston juga ngunci ke stang pistonnya, ke sini. Nah terus kenapa kok stang pistonnya dipertahankan sementara ada bekas kuncian seperti ini ya, bekas pen ngunci. Nah seperti ini teman-teman ya. Ini karena pemilik motor untuk keuangan menyesuaikan, jadi ya dicukup-cukupkan itu. Yang penting motor ini masih bisa nyala dan gunakan dulu, itu maksudnya seperti itu. Dan juga motor ini belum lama melakukan penggantian stang piston, kata pemilik ya, belum lama melakukan penggantian stang piston. Makanya ini kita usahakan untuk dipertahankan karena ini tidak ada permasalahan serius untuk stang pistonnya. Kondisi tetap baik, tetap lurus, hanya di bagian tengah ini. Nah ini mudah-mudahan kelihatan ya. Nah ini itu seperti bekas, seperti bergaris teman-teman. Nah ini pas di ujung pen piston yang saya masukkan, itu nanti kita haluskan, kita bersihkan sampai pen piston baru ini bisa masuk dan berputar dengan normal, berputar enteng. Nah ini masih bisa berputar teman-teman, ini bisa berputar, hanya tertahan oleh bekas ini, bekas garitan ini ya, yang ada di bagian ini. Nah ini nanti kita haluskan. Jadi untuk stang piston tidak kita lakukan penggantian. Nah kita kembali ke blok piston ini. Di sini motor ini sudah melakukan pemasangan piston milik KC ya. Kata pemilik motor milik KC oversize 75 katanya. Sebentar. Katanya oversize 75, dan ini otomatis kita juga pakai kasih lagi ke oversize 100. Nah di sini permasalahannya ya, ini analisa saya ya, ini analisa saya. Di sini pemasangan piston awal ini ya, yang oversize ini, yang pecah ini tidak dilakukan penyesuaian. Ini kalau saya lihat dari sini teman-teman ya, sebentar. Nah di sini ini tidak dilakukan penyesuaian. Ini masih kondisi benar-benar standar, kondisi benar-benar standar. Dalam kondisi seperti ini juga bisa, tapi pak blok belakang di sini kalau bisa ini ditambah. Jadi ada 2 pak blok di sini ya, ada 2 pak blok. Cuma penurunannya masih apa? Kurang. Jadi rasio kompresi di sini masih cukup tinggi. Dan andai kata tidak dilakukan pengganjalan pak blok, double pak blok di sini, katakanlah takut kekencangan rantai keteng itu terlalu kencang, takutnya seperti itu ya. Nanti kan akan timbul semacam dengungan dan tarikan berat, dan juga berisiko mudah oblaknya noken as. Klaker noken as itu akan mudah oblak kalau terlalu kencang ya. Untuk mengantisipasi itu kita melakukan modifikasi nantinya ya. Nanti ini kita akan modifikasi bagian ini, kita sedikit bubut ini. Jadi bagian yang sedikit tirus ini nanti kita kurangi lagi, kita turunkan lagi, kita bubut dan sedikit dibuat ke tengah. Karena apa? Basic standar ya, basic standarnya piston apa, Supra 125 itu bagian tengah akan sedikit cekung gitu ya,
sedikit cukup. Jadi untuk tekanan kompresi tidak setinggi model-model datar seperti ini, model-model rata seperti ini. Ini memang tidak full rata, cuma ini termasuk dikatakan rata. Nah terus cara yang kesekian ya, ini disesuaikan dengan diameter piston, disesuaikan. Kalau langsung plek ketiplek seperti ini teman-teman, bisa dilihat ya, ini bekasnya, ini terlalu apa, nah ini terlalu besar ya untuk pistonnya. Jadi piston ini menjangkau ke bagian luar dari garis kubah ruang bakar ini teman-teman. Jadi nanti disesuaikan, ini kita sesuaikan saja, kita bersihkan terus sedikit dipapas sedikit. Jadi fungsinya untuk tekanan kompresi disesuaikan, jangan terlalu padat karena kita mempertahankan klep original, kita mempertahankan klep bawaan motor. Jadi untuk ruang bakar nanti disesuaikan dengan diameter piston dan bentuk pistonnya. Jadi seperti itu. Nah ini kata pemilik motor hanya ganti piston langsung dipasang, memang enak, cuman karena tekanan kompresi yang cukup kuat ya, satu packing terus di depan tidak ada penyesuaian, tekanannya otomatis meningkat karena diameter piston ini dengan bawaan standarnya itu jauh berbeda teman-teman. Dengan bawaan standarnya itu cukup berbeda. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini nanti kita quarter ya, kita sesuaikan. Nah ini kita sesuaikan untuk bagian ruang kompresinya ini, area kubah kompresi ini kita sesuaikan. Entah nanti kita mengatur bagian sini atau bagian sini. Kalau mau saya ini nanti kita sedikit bubut, terus ini kita bersihkan, terus kita kurangi sedikit ya, kita bubut sedikit. Jadi tidak menggunakan, kita usahakan untuk tidak menggunakan packing belakang, kita usahakan seperti itu. Tapi kalau tidak dilakukan penyesuaian bagian depan, kita nanti untuk packing belakang kita double, jadi 2 packing belakang, terus ini kita sesuaikan lagi. Karena apa? Yaitu tadi kita mempertahankan klep bawaan motor. Nah terus juga tidak merubah squeeze dari kubah ruang bakar ini sendiri ya. Jadi seperti itu. Terus ada pertanyaan, untuk panjang bagaimana? Nah, untuk panjang ini kita sesuaikan. Maksudnya karena ini tidak ada pemotongan, ini terserah ya. Kita mau potong bisa, tetap bertahan juga nggak masalah. Ini tidak ada pemotongan ya. Nah, panjangnya tetap sama teman-teman. Panjangnya tetap sama. Jadi karena tidak ada pemotongan, ini nanti dipotong bisa, nggak dipotong juga bisa. Tapi kalau melihat dari bekas ya, ini kalau melihat dari bekas-bekasnya seperti ini, nanti kita akan sedikit potong. Jadi untuk meminimalisir gesekan ya, gesekan antara dinding piston ke dinding liner ini. Nah terus kita menggunakan piston ini ya teman-teman, KC ukuran 100. Jadi seperti itu. Nah terus semisal ada pertanyaan lagi, apa bisa ini di quarter untuk yang lebih besar lagi? Sebenarnya bisa, cuman berisiko. Bisa, cuman berisiko. Saya pernah mengaplikasikan menggunakan piston Bleed Joy Air ya, diameternya besar sekali, tapi ini berisiko teman-teman ya, ini sangat tipis sekali. Kalau mau mengaplikasikan itu, ini mending dicabut. Bisa menggunakan piston Bleed Joy Air, ini dicabut, tapi butuh penyesuaian yang cukup banyak ya. Untuk bagian kubah ruang bakar kita bentuk sesuai mungkin. Terus untuk klep-klepnya juga kita harus ukur ulang. Itu bisa gunakan Bleed Joy Air, nanti peningkatan performa akan sangat nendang sekali. Karena apa? Kapasitas CC itu meningkat, sangat meningkat. Nah kurang lebih seperti itu. Semoga informasi ini bermanfaat. Ini nanti kita kirim ke quarter ya, ke tukang quarter, tukang bubut. Kita kirim ke bubutan, terus di sana kita olah dulu proses pemasangan. Mungkin untuk pemasangan ada video yang lain nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.